Halo Sobat Genaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayu Cerdas Indonesia YouTube channel with me, Kak Elvarina. Oke Sobat Genaji, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kak Elva juga alhamdulillah sehat walafiat nih, makanya bisa ngajakin Sobat Genaji untuk belajar bareng-bareng lagi deh hari ini. Jadi hari ini kita mau belajar apa nih Kak? Hari ini Kak Elva mau ngajakin Sahabat Genaji untuk belajar tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu kan ada yang senilai dan tidak senilai. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas tuh tentang perbandingan senilai dan juga perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik. Tapi sebelumnya, seperti biasa Kak Elva ingetin, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share video-video yang ada di official channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya ya. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu definisinya adalah dimana ketika ada dua ruas nih ya, Sahabat Genaji. Kalau misalnya ruas satunya ini dikali atau dibagi, dia perbandingannya itu bakalan tetap sama atau perbandingannya itu nggak akan berubah gitu. Makanya dia dikatakan senilai karena ketika ruas satunya itu mengalami perubahan dibagi atau dikali, maka perbandingan antara dua ruas ini bakalan tetap sama atau tidak berubah. Makanya disebut dengan perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai ini kita gunakan ketika misalnya ini ada keadaan seperti ini ya. Contohnya keadaan 1 dan keadaan 2. Nah, keadaan 1 ini dia kondisinya A dan B. Terus keadaan 2 itu kondisinya dia C dan D, ya kan? Nah, berarti karena dia perbandingan senilai, maka kita membuat perbandingannya adalah seperti ini ya. A per B sama dengan C per D. Jadi senilai, lurus ya perbandingannya. Maka nanti tinggal dikali silang aja, kayak gitu. Nah, biar lebih paham, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya ya. Ke implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya gini nih, sepeda motor itu butuh bensin sebanyak 4 liter untuk dapat menempuh jarak sebesar 200 km. Nah, berarti kalau dia punya bensin 5 liter, dia bisa menempuh jarak berapa ya? Karena tadi kalau 4 liter kan sanggupnya itu cuman 200 ya. Berarti kalau 5 liter dia sanggup lebih dari 200 dong. Karena ini perbandingan senilai ya. Karena apa namanya, bensinnya lebih banyak, otomatis jarak yang bisa dia tempuh adalah lebih besar juga. Maka kita membuat perbandingannya adalah di sini ada bensinnya kondisinya adalah kalau 4 liter berarti jaraknya di sini 200. Nah, kalau kondisi kedua di sini 5 liter berarti jaraknya berapa gitu kan. Maka kita membuat perbandingannya yaitu 4 per 5 sama dengan 200 per X. Nah, X ini adalah jarak yang kita cari. Nah, 4 tadi kan lurus ya sama 200 karena dia 4 liter dia bisa menempuh 200 km. Makanya 4 per 5 sama dengan 200 per X. Ya udah, nanti tinggal dikali silang aja supaya ketemu X-nya ini berapa. Maka ketika dikali silang yaitu 4X sama dengan 200 dikali 5, maka X sama dengan 200 kali 5 yaitu 1000 dibagi sama 4. 1000 dibagi 4 adalah 250. Maka X nya di sini ketemu yaitu 250. Udah deh terjawab. Berarti kalau misalnya si sepeda motor ini punya bensin 5 liter, maka dia bisa menempuh jarak sebesar 250 km. Gitu deh Sobat Genaji, gampang banget ya. Jadi kalau perbandingan senilai itu intinya ketika dia keadaan ini itu jaraknya bisa sekian, nah berarti kalau ditambah ya berarti jaraknya semakin besar kayak gitu, makanya disebut dengan senilai gitu ya. Oke, itu tadi perbandingan senilai. Sekarang kita mau belajar tentang perbandingan tidak senilai atau berbalik. Jadi ini kebalikannya ya, konsepnya tuh sebenarnya sama ya, hitungannya itu dikali silang, dibagi kayak gitu. Cuman di sini itu kita perlu memahami aja ini soalnya itu berbalik atau senilai. Nah, kalau berbalik itu definisinya adalah ketika ruasnya yang salah satu ruas ini naik, maka yang satunya pasti turun. Kalau yang tadi kan ketika yang satunya dikali atau dibagi, mereka akan perbandingannya tetap karena senilai. Sedangkan kalau ini kebalikannya, namanya juga perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik. Otomatis ketika ruas yang satunya ini naik, yang satunya turun.
Ketika yang satunya turun, yang satunya naik, maka itulah disebut dengan perbandingan berbalik atau tidak senilai gitu ya. Contohnya adalah sebuah pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh 15 orang dalam waktu 25 hari, ya kan? Nah, ketika pekerja ini ditambah dan orangnya menjadi 25 orang, berarti pekerjaannya ini bisa selesai dalam waktu berapa hari ya? Nah, kan berarti ini senilai atau berbalik, ayo. Kan kalau misalnya pekerjaannya ditambah banyak, dia pekerjaannya selesainya hari sekian. Kalau misalnya ditambah, otomatis pekerjaan ini bakalan lebih cepat atau lebih lama. Lebih cepat selesai kan, berarti harinya semakin sedikit. Ketika pekerjaannya naik, harinya malah justru semakin berkurang. Maka itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik gitu ya sahabat Gen Aji. Nah, kalau misalnya tadi keadaan yang perbandingan senilai, itu kan A per B sama dengan C per D, langsung senilai. Tapi kalau misalnya berbalik, ya udah tinggal kita balik aja. Jadi di sini A per B sama dengan D per C. Jadi dibalik tuh, yang ruas keduanya dibalik. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita masukkan dalam contoh soal yang tadi, yaitu keadaan pertama, di sini ada 15 pekerja dengan hari pengerjaan yaitu 25 hari. Nah, keadaan kedua di sini ada 25 orang pekerja. Berarti berapa sih hari yang dibutuhkan ketika pekerjanya ini ada 25 orang? Karena berbalik, ya udah langsung aja kita hitung, yaitu 15 per 25 sama dengan X per 25. Dibalik ya, X per 25. Maka kita mencari X sama dengan 15 dikali 25 dibagi 25, hasilnya gampang banget, yaitu 15. Maka ketika pekerjanya ini berjumlah 25 orang, berapa sih hari yang dibutuhkan? Hari yang dibutuhkan adalah 15 hari saja. Tuh kan, semakin banyak pekerjanya, malah harinya pengerjaannya semakin sedikit. Itulah yang disebut dengan perbandingan tidak senilai atau berbalik. Gitu deh sahabat Gen Aji. Gimana, gampang kan? Semoga bisa dipahamin. Itu tadi kita belajar tentang perbandingan senilai dan tidak senilai. Sahabat Gen Aji harus banyak-banyak latihan ya tentang ini supaya nggak bingung, karena contoh soalnya itu banyak ya yang bisa mengecoh. Jadi ini sebenarnya senilai atau tidak senilai sih gitu. Makanya juga harus banyak-banyak latihan biar bisa menilai case ini itu untuk perbandingan senilai atau perbandingan tidak senilai. Oke, kalau gitu sahabat Gen Aji, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.